puyuh cuma 10 ekor, telurnya cuma sedikit, tapi ada kohen yang dihasilkan. Wah, ini bisa jadi pupuk nih, bisa tanam sayuran sekitar rumah. Itu salah satu cara kita mengubah cara berpikir, membuka hati kita, semakin yakin bahwa rezeki itu akan datang kawan-kawan, asal kita mau usaha. Halo Sobat Peternak Puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Salam sehat, salam sukses selalu untuk kawan-kawanku, teman-temanku dimanapun berada. Semoga apa yang sedang diusahakan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kawan-kawan, ini burung puyuh umur 3 minggu sudah mulai naik kandang baterai. Ini kandang kayu, kandang lama dengan lantai HDPE model terpisah. Kita cuci, kita bersihkan. Nah, ini sudah diisi lagi puyuh baru. Ini kawan-kawan, ini cuma diikat kabel saja untuk supaya burung puyuhnya tidak keluar. Karena di umur 3 minggu ini masih bisa keluar puyuhnya dari tempat telur ini kawan-kawan. Pintu telurnya ini masih bisa keluar. Ini sebanyak 329 ekor yang baru saya pindahkan. Jadi ini 125, ini 125. 20 ekor di ujung sana, sama di kandang galvanis yang baru ini ada lagi. Jadi 300 lebih kawan-kawan. Nambah lagi untuk regenerasi. Baik kawan-kawan. Sepertinya di Juni 2026 ini kawan-kawan sekalian harus dimotivasi terus nih. Terutama peternak-peternak puyuh pemula yang mungkin cukup down nih dengan harga pakan pelan-pelan naik, harga telur kok tidak stabil, malah turun terus, sangat tidak seimbang tentunya. Dan juga kepada siapapun yang menonton video ini, sudah beternak puyuh ataupun belum, atau lagi cari-cari ide usaha, nah tonton nih biar menambah motivasinya. Tidak perlu motivasi besar kawan-kawan, motivasi besar justru jadi musuh nantinya, karena bisa membuat kita terlalu ekstrim untuk mengerahkan seluruh kemampuan kita, justru berbahaya. Motivasi kecil saja, dapat ide, jalankan. Nah, ekonomi sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Informasi ataupun analisis dari para ahli ini menyebutkan sampai dengan 2030 situasi ekonomi Indonesia akan seperti ini terus, bahkan bisa lebih buruk lagi. Nah, berbahaya kan? BBM naik, nanti pelan-pelan bahan-bahan pokok naik, gaji naik nggak? Sulit kawan-kawan. Nah, pendapatan kita kalau mengandalkan dari satu titik akan sangat sulit. Jadi kemarin saya ada baca di media sosial, mungkin termasuk pejabat kali ya, pejabat ataupun ustadz-ustadz yang di kalangan pejabat, buat story bunyinya saat rupiah 15.000 dibanding dengan dolar ya kawan-kawan ya. Saat 1 dolar itu berbanding dengan 15.000 rupiah, yang memberi rezeki kita itu Allah. Saat rupiah 18.000 dibandingkan 1 dolar Amerika, tentu juga Allah yang akan memberikan rezeki. Nah, itu benar kawan-kawan, benar sekali. Tetapi kalau ustadz itu yang ngomong, posisinya sepertinya tidak pas. Apalagi di kalangan pemerintahan. Di kalangan pemerintahan bukan saatnya untuk menjelaskan seperti itu, tetapi harus segera mencari solusi bagaimana ekonomi Indonesia ini tidak semakin buruk. Nah, seperti itu kan. Untuk orang-orang seperti saya mungkin bisa saja berbicara seperti itu. Tenang saja kawan, rezeki kita itu sudah diatur. Nah, itu boleh-boleh saja. Atau ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid, atau memang kalangan penceramah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kalangan pejabat, sebaiknya jangan. Karena akan menimbulkan reaksi negatif yang jauh lebih besar nantinya. Jadi kalau saya bisa berpendapat, kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah kawan-kawan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sendiri. Karena percuma saja menyalahkan pemerintah, ya kita juga tidak bisa berbuat banyak. Ya memang jelas-jelas pemerintahan kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Sebaiknya kita berjuang sendiri saja dulu kawan-kawan. Jangan terlalu mengandalkan pemerintah. Nah, itu kalau pendapat saya. Balik lagi. Rezeki kan sudah diatur.
ya kan? Rezeki sudah diatur. Apakah kita hanya menunggu penghasilan kita yang tetap itu saja? Tentu tidak, kawan-kawan. Rezeki itu sudah diatur, harus kita kejar juga. Contoh, bekerja sebagai karyawan, atau sebagai ojek online, atau sebagai apapun lah yang mempunyai penghasilan boleh dikatakan tetap. Tetap artinya ya cukup makan, bahasanya seperti itu, kawan-kawan. Kita harus terus berusaha membuka pintu rezeki lain, kawan-kawan. Salah satunya dengan beternak burung puyuh ini. Karena saya beternak puyuh, ya saya arahkan ke perpuyuhan, kawan-kawan. Beternak burung puyuh ini adalah salah satu cara kita membuka pintu rezeki. Pintu rezekinya seperti apa? Nah, kita sebagai umat beragama, apapun agamanya, kawan-kawan, mau Islam, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, apapun agamanya, kita ya percaya, kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Tetapi kita tidak boleh juga hanya menunggu. Kita hanya menunggu, wah gaji saya bulan ini sekian, berarti rezeki saya ya seginilah, dibuang apa, dikeluarkan semua biaya-biaya hidup, adalah lagi di sana, inilah rezeki saya. Tidak seperti itu, kawan-kawan. Rezeki itu sangat luas pengertiannya, dan pintu rezeki itu sangat banyak, kawan-kawan. Sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing. Usaha apa yang sudah kita lakukan untuk membuka pintu rezeki itu? Pintu rezeki itu yang menguasai adalah ya Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Tetapi untuk membuka itu, kita harus ada upaya, ada usaha kita untuk menggedor pintu rezeki itu, kawan-kawan. Contoh, mulai beternak burung puyuh dengan 10 ekor. Kalau hitung-hitungan kita, wah tidak dapat untung, cuma dapat capeknya saja. 10 ekor, beli pakan kiluan malah mahal, hasil telur juga cuma sedikit, paling juga cuma untuk konsumsi pribadi, tidak dapat untung. Itu kalau logika kita berpikir tentang rezeki, kawan-kawan. Tetapi rezeki itu lebih daripada itu. Akan banyak hal baik yang akan kita dapatkan, entah itu berupa kesehatan, ketenangan batin, dan lain sebagainya. Dari segi finansial juga, bisa saja hal-hal seperti itu bisa membuka pintu rezeki yang lebih besar lagi, kawan-kawan. Jadi pintu rezeki itu tidak akan terbuka sendiri, harus kita ketuk atau kita gedor, gitu ya. Nah, kalau kita mulai dengan skala kecil, dengan modal kecil, artinya kita ngetuknya pelan-pelan. Kalau pelan-pelan, harus sabar, kawan-kawan, sampai benar-benar didengar sama yang punya rumah. Ibaratkan kita minta bukain pintu rumah, kalau gedornya pelan-pelan, ketuknya pelan-pelan, kan nggak dengar orang di dalam, ya harus sabar. Ya kan, pelan-pelan saja, pelan-pelan dikeraskan suaranya. Kalau modal kita besar, ya mungkin gedor-gedor, tapi resikonya juga besar, bisa dimarahin sama tuan rumah. Nah, seperti itu contohnya, kawan-kawan. Jadi, jadikan beternak burung puyuh ini di awal-awal untuk belajar, untuk ketuk-ketuk sedikit pintu rezekinya, kawan-kawan. Nah, itu maksud saya membuat video kali ini, memotivasi kawan-kawan sekalian. Mungkin setelah beternak burung puyuh ini ada kohenya nih. Kan puyuh cuma 10 ekor, telurnya cuma sedikit, tapi ada kohe yang dihasilkan. Wah, ini bisa jadi pupuk nih, bisa tanam sayuran sekitar rumah. Itu salah satu cara kita mengubah cara berpikir, membuka hati kita, semakin yakin bahwa rezeki itu akan datang, kawan-kawan, asal kita mau usaha. Seperti saat ini, di 2026, khususnya di Juni 2026 ini, dunia perpuyuhan sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Sebenarnya bukan perpuyuhan saja, peternakan lainnya, perikanan, pertanian juga tidak baik-baik saja. Faktor dari kenaikan harga BBM, tentunya harga pupuk, transportasi, lain-lain sebagainya ikut naik, kawan-kawan. Lantas apakah harus menyerah dari beternak burung puyuh? Banyak kok kawan-kawan di media sosial sepertinya maju atau mundur. Maju atau mundur kan seperti itu. Hati-hati, kawan-kawan, ini afirmasi untuk diri kita ataupun peternakan kita sendiri. Harus yakin saja, kita sekarang sudah menjadi peternak puyuh. Ya sudah, jalani saja. Mungkin rezeki kita saat ini tidak dari telur puyuh. Yakin saja, rezeki itu akan datang dari tempat lainnya. Yang jelas, sekarang rawatlah puyuh yang ada dengan baik. Berikan pakan terbaik,
rawat dia, hasil telurnya ya dijual, diusahakan, dimaksimalkan lagi menjual telur puyuhnya. Tidak bisa ke pengepul, mungkin ya rajin menjajakan kepada warung-warung tetangga atau bahkan ke tetangga-tetangga sekalian. Atau mungkin bisa buka lapak di pasar kalangan atau di pasar besar pakai motor ya jual. Yang penting cukup dulu untuk kebutuhan pakan, ya dapat untuk kebutuhan hari-hari. Kalau modal kita kecil, artinya effort kita, usaha kita harus lebih keras, kawan-kawan. Tidak perlu menyerah dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini. Kalau belum beternak burung puyuh, mulai saja, kawan-kawan, untuk ya itu tadi, ngetuk-ketuk pintu rezeki. Kalau sudah beternak burung puyuh, ya sudah jalani saja. Jalani terus, nanti pintu rezeki itu akan terbuka. Kalaupun bukan pintu rezeki dari telur puyuh, akan ada pintu rezeki lain yang terbuka berkat kesabaran. Seperti kesehatan kita terus terjaga, keluarga kita semuanya sehat, kebutuhan hidup kita terpenuhi. Itu saja dulu, kawan-kawan. Tidak usah berharap yang lebih tinggi dulu. Kita jalani prosesnya saja. Sabar kuncinya, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, tidak banyak yang saya sampaikan di video kita kali ini, memotivasi saja. Beternak burung puyuh ini bisa dijadikan ketukan kecil untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Tentunya dengan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun agama kita, tentunya kita percaya rezeki itu datang dari yang Maha Kuasa dan tidak terbatas. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak burung puyuh, beternak puyuh itu asik.